TV dengan merek apa saja guys ya, mau itu TV-nya Samsung, Sharp, LG, Polytron, terserah kalian. Dan ukuran TV-nya itu bebas juga. Kemudian bisa untuk Android TV, Smart TV, kemudian LED LCD yang biasa juga bisa, kemudian TV tabung bisa ya guys ya. Kita langsung saja masukkan di sini guys ya. Nah, kita langsung masukkan di sini. Kemudian di remote TV-nya kita ke menu setting ya. Dan di sini sumber. Nah, di sini saya akan pilih HDMI guys ya. Nah, itu HDMI satunya itu aktif guys. Jadi saya tinggal klik saja dan tara. Sekarang saya sudah bisa menghubungkan HP Type-C. Sekarang saya sudah bisa menghubungkan HP Type-C saya ke TV menggunakan kabel MHL. Nah, untuk teman-teman yang ingin melihat daftarnya langsung saja ya, cek deskripsi. Dan ini tanpa aplikasi-aplikasi lain lagi guys ya. Kemudian di sini untuk suaranya itu kita akan langsung ke free copyright musik guys ya. Kalian bisa lihat ya guys tuh, anti lag guys tuh. Jadi ini cocok untuk teman-teman yang suka bermain game melalui HP dan terlihat di TV. Oke, kita langsung saja pilih salah satu musiknya ya. Nah, saya akan pilih ini. Ya, di sini tidak ada suaranya guys ya. Nah, saya akan perbesar suara dari HP terlebih dahulu ya. Ya. Nah, jadi di HP sudah full guys ya. Namun ini tetap belum ada suara. Dan kita akan setting di TV-nya guys suaranya ya. Ya, seperti itu. Oke, jadi ini sudah berfungsi guys ya. Nah, kalian bisa mencoba di rumah dan semoga berhasil ya jika kalian sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Ingat, beli kabelnya itu langsung cek di toko saya. Kemudian untuk kalian yang ingin menghubungkan ke TV tabung, kalian bisa menggunakan HDMI to AV. Kalian juga bisa cek di link pembelian di bawah video ini. Bagi teman-teman yang masih bertanya, Bang, untuk HP saya yang tipe A, tipe B, tipe C, apakah sudah support alat ini? Kalian bisa langsung cek saja di deskripsi ya. Saya sudah taruhkan link daftar HP MHL Type-C yang sudah support untuk bisa menghubungkan ke TV guys. Jadi ini bukan ke TV saja guys ya, karena ini sudah support ya HP-nya. Kalian bisa menggunakan ini untuk terhubung ke PC, ke laptop, monitor ya. Jadi ini segala fungsi guys, dan kalian juga bisa menghubungkan ini ke proyektor guys. Oke, mungkin ini saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika saya memiliki kesalahan dalam ucapan, Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Masih seputar Piala Asia U23, di mana kita sudah melakoni laga pertama di
Indonesia kalah dengan 2-0 dari tuan rumah. Qatar dengan banyak drama yang terjadi dalam pertandingan pertama ini dengan wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov ya memimpin laga yang berat sebelah, banyak merugikan tim Indonesia, tapi memang tidak bisa mengubah hasil. Ini kita harus bisa melewati laga pertama ini dengan rasa sakit ya. Sepanjang laga kita akan dikerjain oleh Kabirov. STY mendapat kartu kuning ketika memprotes di pinggir lapangan, 2 kartu merah. Ivar Yanar dan Ramadan Sananta, 1 tendangan penalti yang diberikan oleh wasit dan juga VAR yang bekerja sama di sini. 1 juga hadiah diberikan wasit untuk tendangan bebas dengan gol dari Ahmed Al-Orawi. Sebelumnya ada penalti dari Khalid bin Sabah yang ada di babak pertama. Dan itulah drama-drama yang terjadi sepanjang pertandingan ya. Ketika VAR berbicara di sana dengan orang-orang Thailand yang ada, tentunya ini menjadi pertanyaan ya, kenapa setiap Indonesia bermain selalu untuk yang ada di VAR adalah mereka yang berseteru di kawasan ASEAN. Tapi oke, ya, itu bukan sebuah alasan ya, yang perlu saya ungkapkan di sini, karena kata orang ya kalah harus kalah ya, tetapi kalah dengan skor bagaimana, kalah dengan hal bagaimana. Kalau kita kalah dengan permainan bersih, kepemimpinan wasit yang fair ya, netral, tentunya bisa diterima kalah berapapun. Tapi kalau kalah dengan dikerjain, tentunya ini hal yang berbeda ya. Makanya PSSI lewat Ketua Umum Pak Erick Thohir begitu usai pertandingan itu sudah resmi melayangkan surat protes ke AFC, mempertanyakan berbagai hal, terutama ya, bagaimana keputusan kontroversial yang dilakukan oleh wasit Kabirov ya, penalti dari Qatar yang diberikan, kartu merah terutama dari Ivar Yanar ya, ada kartu kuning kedua yang terjadi, karena kartu kuning pertama terjadi di menit 14 dan kartu kuning kedua ketika pertandingan memasuki 1 menit ya, setelah jeda dan masuk babak kedua, Ivar diganjar dengan kartu kuning, dan ini seakan-akan membingungkan. Ivar sendiri kaget bahwa dia tidak melakukan pelanggaran yang berbahaya terhadap Naif Elden Hazan ya, pemain yang berpura-pura berguling-guling seakan dia dihajar dengan keras. Tapi dalam beberapa tayang ulang seperti yang ditayangkan oleh RCTI ya, dalam tayangan langsung itu nggak ada pelanggaran yang berat. Bahkan Ivar itu agak mengangkat kaki, melompat itu untuk menghindari benturan keras ini. Tapi apa yang terjadi dengan cara pemain-pemain Qatar selalu bergulir sepanjang pertandingan, bukan cuma ini, semua pemain Qatar berjatuhan ya. Ya, bagaimana mereka dengan cara yang main trik-trik mereka untuk bisa menghadapi Indonesia, karena secara permainan mereka tidak istimewa amat ya, karena kan 2 gol itu tidak terjadi dalam open play atau dilakukan dengan serangan yang baik ya, tertata dengan bagus, semua dari bola-bola mati yang dihadiahi oleh wasit. Kalau tidak ada itu pasti tidak akan ada gol dari pemain-pemain Qatar. Memang permainan tim kita juga tidak bagus-bagus amat ya dalam pertandingan ini, dan itu harus diakui. Namun bukan berarti ya bahwa kita harus dikalahkan dengan seperti ini ya. Dan itu yang membuat Pak Erick Thohir segera bergerak cepat untuk dengan PSSI atas nama federasi memprotes ini. Ya, mudah-mudahan bisa ditinjau, bisa dilihat, dan terutama kartu merahnya bagi Ivar, karena Ivar ini kan pemain krusial, pemain inti kita yang kita ada di tengah. Ketika dia tidak ada memang agak sulit ya, walaupun kita masih punya Arkan Fikri, terutama juga ada Marcelino Ferdinand di sana, tapi kita butuh Ivar. Mungkin bisa ditinjau kartu merah dari Ivar ini dengan 2 kartu kuning ya. Kenapa Ivar kaget? Karena Ivar sekali lagi ya sudah mengatakan itu bukan benturan, nggak ada, dan dia tidak punya niat untuk mencederai lawan. Kalau melihat dengan tayang ulang bagaimana lawan itu seakan-akan wah ini kesakitan, itu tidak mungkin, dan Ivar sudah membantah ini. Bahkan dalam Instagram Ivar ketika pertandingan dia mengatakan bahwa wasit ini badut ya, wasit Nasrullah Kabirov asal Tajikistan ini seorang badut ya, itu yang dia taruh. Nah, rekan dari Ivar juga yang nantinya akan menyusul datang ke Qatar itu Justin Hubner itu menyaksikan pertandingan ini, karena Justin kan ada di Jepang saat ini bersama dengan klub Cerezo Osaka. Dia melihat, dan Justin juga agak geram, dia memprotes ya hal-hal yang dilakukan oleh seorang Kabirov dalam sepanjang pertandingan, dan juga mengusirkan dia ya, sesama tim nasional Indonesia
Ivar Jenner keluar lapangan, itu yang disesali oleh Yassin Hubner. Dan semoga surat yang dilayangkan oleh PSSI ini sebagai protes keras itu bisa ditanggapi dengan baik oleh FC. Untuk jangan surat cuma dikirim tapi kemudian dibiarkan saja begitu sehingga tidak ada evaluasi lagi oleh AFC. Erik juga sudah jelas-jelas mengatakan bahwa ini kita dirugikan. Ini suatu hal yang kontroversial. Namun kita jangan kehilangan fokus hanya dengan kejadian ini, kekalahan melawan Qatar, tapi kemudian kita seakan-akan sudah selesai. Tidak, pertandingan belum selesai. Maksudnya pertandingan itu untuk di grup A itu masih ada 2 kali menatap laga ke depan, sehingga Erick Thohir itu terus memompa semangat ya bagi para pemain. Langsung dia bicara dengan pemain bahwa kita tetap harus fokus. Masih ada Australia tanggal 18 dan masih ada Yordania. Ya, mumpung kedua tim ini memainkan laga pertama dengan hasil imbang 0-0 dan kita punya peluang kalau kita bisa menang. Itu target kita. Coba melupakan peristiwa, jangan sampai ke bawah-bawah ya, untuk menjadi trauma peristiwa melawan Qatar ini di laga pertama saat dikerjain habis oleh Kabirov. Dan kita sekarang harus fokus. Tapi tetap sebagai di prosedur awal bahwa ini harus diprotes. Sudah dilakukan. Tinggal anak-anak sekarang mengalihkan fokus itu untuk pertandingan selanjutnya. Ya, 2 pertandingan ini sangat penting untuk menentukan langkah kita. Bagaimana kita bisa melaju ke babak selanjutnya. Ya, itu yang dilakukan, motivasi semangat yang diberikan oleh Pak Ketua Umum PSSI. Nah, bagi teman-teman, inilah saya coba melihat lagi dalam tayangan ulang ya, yang ditayangkan oleh RCTI, detik-detik atau momen dari pergerakan Ivar Jenner sehingga dia coba untuk dicegat pelanggaran. Contoh Ramadan Sananta, ada pelanggaran di sana, itu ditinjau oleh VAR. Kenapa Ivar tidak ditinjau? Kan ini satu hal yang berbeda. Kartu merah Ivar tidak ditinjau, tapi kartu merah dari Ramadan Sananta itu ditinjau kembali oleh VAR, sehingga wasit harus bisa memberikan kartu merah. Inilah keanehan-keanehan drama yang terjadi di Stadion Jassim bin Hamad. Nah, kita lihat teman-teman, ini saya coba ya untuk melihat teman-teman menyaksikan. Ini lihat, itu pelanggaran. Nah, ini dia berguling-guling ya, naif langsung. Itulah ya, tayangan dengan kartu merah atau kartu kuning kedua dari Ivar Jenner seperti dalam tayangan RCTI yang saya coba untuk memutar ini ya. Ivar Jenner harus melangkah keluar lapangan dengan rasa sakit, kecewa yang luar biasa dengan keputusan kontroversial dari Nasrullah Kabirov ini, karena tidak ada VAR yang coba memutar ulang kembali tentang pelanggaran. Tapi keanehan itu terjadi di posisi Ramadan Sananta saat VAR berulang kali memanggil ya, Kabirov untuk ditinjau kembali, dan akhirnya kita dirugikan 2 kartu merah untuk kita. Sangat menyakitkan, ditambah dengan kartu kuning dari pelatih Shin Tae-yong, 2 keputusan penalti dan tendangan bebas yang diberikan oleh wasit. Luar biasa laga pertama ini, tapi anak-anak harus tetap semangat ya, berjuang terus ya. Masyarakat Indonesia tetap bersama dengan Anda ya, dan doa terus akan mengalir kepada Anda semua yang ada di kampanye. Capek tiap hari kan, berapa 15 detik seperti ternyata setelah pencoblosan lebih capek lah. capek ini kayak kita mau perang. Kalau nggak bilangnya gini, nggak hanya itu artis bisa apa sama ini artisnya udah nggak laku, terjun ke politik. Yang ajaib ya Pak. Nggak ada kata gini gitu kan. Apa ada yang satu mau nuntut Pilpres ulang tanpa Gibran. Saya bingung, kalau tanpa Gibran apa Prabowo harus berpasangan sama Caimin mungkin kali. Gimana, saya bingung. Apa Anies kali kan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Juga salam untuk seluruh para penonton Unbreaking Indonesia. Yes. Dimanapun berada, jangan lupa subscribe. Ya itu pasti harus. Itu paling penting. Nah, saya hari ini datang tamu istimewa. Yes. Saya kira sudah cukup terkenal, ya. Apalagi selama kampanye ini kita lihat di mana-mana banyak sekali spanduknya. Oh, iya. Terutama sepanjang jalan Antasari itu kalau saya lewat tuh mau ke warung Padang, wah Uya, sebenarnya kan Uya sama Astri itu gabungan. Iya kamu berdua biar irit. Iyalah, maksudnya gitu ya. Jadi hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Uya dan ini pasangan setianya Astrid Khairun Nisa ya. Astrid Khairun. Sejak 2003 ya. Iya. Jadi kita ini mau ngobrol-ngobrol santai aja. Siapa? Ya terutama kan kebetulan dua-duanya terpilih ya. Alhamdulillah.